Bingham menulis mengenai pendekatannya dalam sebuah gaya yang sangat jelas sekali dalam pikiran, ya, very vivid, sangat terang, yang dapat membentuk gambaran gagasan atau situasi yang sangat jelas pada bukunya. Jadi cara dia melukiskan tuh sangat gampang dimengerti. Pertama, ketika dia mendaki ke atas bukit, dia melukiskan mengenai kemungkinan yang pernah ada hingga sekarang akan ular-ular yang mematikan yang dapat membuat making considerable spring, dapat membuat lompatan di sini. Spring di sini dari kata melompat, ya. Yang dapat membuat lompatan tiba-tiba yang amat sangat ketika dalam pengejaran akan mangsa mereka, ya. Nah, not that, ya. Belum lagi yang dia lihat, ya. Belum lagi yang dikemukakan yang dia lihat manapun. Lalu ada sebuah sense di sini bisa pemahaman, pengertian atau perasaan, ya, akan penemuan, ya, akan penemuan dari gunung atau lembah yang dia temui secara kebetulan, come across, yang dia temui secara kebetulan pada, ya, sweep di sini adalah kata benda tuh, ya, pada pemandangan, ya, atau kisah, pada sebuah pergerakan dari yang besar dari, ya, dari serangkaian wilayah-wilayah tanah ketika sebuah bangunan yang khusus, ya. Jadi mausoleum itu adalah kayak ruangan untuk nyimpan mayat-mayat gitu. Nah, ketika sebuah mausoleum itu adalah ruangan untuk nyimpan mayat-mayat orang yang sudah meninggal yang diikuti dengan, ya, anak-anak tangga dari tempat yang berisi monumen, tempat yang berisi apa? Nah, yang dipakai sebagai monumen, dan pada akhirnya bangunan yang dipakai untuk sistem upacara dan tradisi besaran-besaran dari Machu Picchu. Kelihatannya seperti sebuah impian yang tak dapat dipercaya. Ya, pemandangan tersebut held me spellbound, membuatku terkesima, membuatku terpaku, dia bilang. Ya, sampai tak bisa gerak lagi gitu. Nah, namun, however itu diartikan duluan, ya. Namun kita seharusnya mengingat bahwa kota yang terhilang dari Incas adalah sebuah karya, ya, dari sebuah pemahaman yang kita miliki akan situasi yang setelah terjadi, ya. Nah itu hindsight, itu pemahaman atas sebuah situasi yang telah terjadi, ya, bukan ditulis tidaklah ditulis sampai 1948, bertahun-tahun setelah perjalanannya. Entry atau kita bisa bilang catatan, ya, catatan dari apa? Dokumennya, yaitu entry-nya tuh artinya. Ya, sebuah catatan, entry dari jurnalnya, ya, input dari catatan jurnalnya, informasi tertulis gitu. Nah, dari zaman tersebut menyatakan sebuah penghargaan yang lebih berangsur-angsur akan prestasinya. Dia menghabiskan sore tersebut pada waktu bermenit-menit sambil memperhatikan
sambil menuliskan bagian penting dari dimensi dari beberapa bangunan, lalu turun ke bawah dan bergabung dengan rekan-rekannya. Yang padanya dia kelihatannya ya hanya mengatakan sedikit mengenai penemuannya. Pada tahapan ini, Bingham tidaklah menyadari kisaran dari kepentingan dari situs tersebut. Tidak juga dia menyadari apa gunanya dia membuat penemuan tersebut. F. Namun segera setelah kembali pada tempat tersebut, ya, nah, ya, kepikiranlah olehnya. Jadi, it never occurred to me, tidak pernah terpikir olehku. Jadi, soon after returning it occurred, segera setelah kembali ke tempat itu, terpikirlah olehnya bahwa dia dapat membuat sebuah nama bagi dirinya sendiri dari penemuannya. Ketika dia datang untuk menulis artikel majalah National Geographic yang broke the story to the world, ya, broke itu dari kata break, ya, artinya yang jadi artikel majalah National Geographic yang dipublikasikan, yang mempublikasikan cerita itu atau bikin cerita itu diketahui pada dunia pada April 1913, dia mengetahui bahwa dia harus menghasilkan sebuah gagasan yang besar. Dia ingin tahu apakah gagasan tersebut ya mungkin menjadi tempat kelahiran dari Inka, suku Inka yang sangat awal. Menko Agung, ya, itu Menko Agung, ya, nama tempat pertama dari suku Inka. Dan apakah tempat tersebut juga mungkin menjadi apa yang para pencatat sejarah, chronicler, ya, chronicler itu adalah para pencatat peristiwa sejarah. Nah, melukiskan sebagai kota yang terakhir dari kaum Inka. Istilah tersebut mengacu pada Vilcabamba, ya, kediaman, kita bilang settlement, kita bisa bilang kediaman. Tempat kediaman di mana orang Inka telah melarikan diri dari para penyerang, ya, invaders itu para penyerang, para tentara yang masuki satu negara dengan kekuatan, ya. Jadi para pasukan penyerbu pada tahun 1530-an, Bingham membuat upaya yang putus asa untuk membuktikan kepercayaannya selama hampir 40 tahun. Sayangnya, visinya akan situs tersebut, ya, dikarenakan baik permulaan dan baik pada bagian akhir dari peradaban Inka tersebut, sementara ya satu yang amat besar, yaitu sementara satu yang amat menarik dan amat mengesankan adalah tidak akurat. Kita sekarang mengetahui bahwa Vilcabamba sebenarnya terletak 65 km jauhnya dari kedalaman dari hutan belantara tersebut. G. Satu pertanyaan yang telah perplex visitors. Perplex di sini adalah kata kerja. Jadi satu pertanyaan yang telah membuat bingung para pengunjung, para ahli sejarah dan para arkeolog, ya. Nah, dengan sangat sama, alike itu dengan sangat sama artinya. Sejak Bingham adalah mengapa situs tersebut kelihatannya telah ditinggalkan sebelum penaklukan bangsa Spanyol, ya. Tidak ada informasi, ya, artinya tidak ada referensi, yaitu tidak ada informasi yang menyebutkan terhadap hal tersebut, ya, oleh yang manapun dari para pencatat sejarah bangsa Spanyol. Dan jika mereka telah mengetahui keberadaannya dan begitu dekat menuju ke Cusco, mereka tentu saja telah akan datang dalam pencarian akan emas.
Sebuah gagasan yang telah memperoleh kesetujuan di mana-mana lebih dari beberapa tahun yang lampau adalah bahwa Machu Picchu adalah sebuah moya, sebuah wilayah besar tanah dari negeri tersebut yang dibangun oleh Kaisar Inka untuk melarikan diri dari musim dingin dari Cusco, di mana kaum elit dapat menikmati arsitektur yang sangat penting, arsitektur yang dipakai sebagai monumen yang penting dan pengaruh besar, dan pemandangan-pemandangan spektakuler. Selanjutnya, arsitektur tertentu dari Machu Picchu mengemukakan bahwa arsitektur tersebut dibangun pada zaman dari yang terbesar dari semua suku Inka, Kaisar Pachacuti, yaitu 1438 sampai 71 sesudah Masehi, yaitu Christ. Christ berarti setelah kelahiran Kristus. Kalau dia sebelum Kristus tuh dia angkanya mundur 71 ke 38. Dengan adat istiadat by custom, keturunan dari Pachacuti membangun wilayah-wilayah tanah yang besar dari yang sama untuk kegunaan mereka sendiri, dan demikianlah Machu Picchu telah akan ditinggalkan setelah kematiannya. Setidaknya 50 tahun sebelum penaklukan bangsa Spanyol.